Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar online pada hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, dengan judul Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kota Niniwe adalah kota yang besar. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Itu tertulis di dalam Yunus pasal 3 ayat 5a. Tetapi orang-orang Niniwe melakukan kejahatan, dan kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang Niniwe. Tuhan mau orang-orang Niniwe bertobat dan diselamatkan. Sehingga dalam ayat 2 pembacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Dia melarikan diri dengan menumpang kapal yang akan berlayar ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ketiga, ketidaktaatan Yunus berdampak bagi orang lain dan berdampak bagi diri Yunus sendiri, dan dampak itu adalah dampak yang negatif. Yang pertama, dampak bagi orang lain, itu di dalam Yunus 1 ayat 4 sampai 11. Setelah Yunus menumpang kapal untuk berlayar ke Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadi badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal dan semua orang yang ada di dalam kapal itu menjadi takut. Mereka membuang semua muatan-muatan yang ada di dalam kapal untuk meringankan beban yang ada di dalam kapal. Tetapi Yunus pergi ke ruang bawah kapal tersebut dan ia tidur dengan nyenyak. Sehingga pada saat nakoda datang membangunkan dia, nakoda itu mengatakan, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Tuhan Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Mereka membuang undi semua orang-orang yang ada di dalam kapal, dan undi tersebut ternyata jatuh kepada Yunus. Dan dari situlah mereka tahu bahwa Yunuslah yang mempunyai kesalahan, sehingga terjadi angin ribut tersebut. Orang-orang yang ada di dalam kapal menanyakan kepada Yunus, sebenarnya siapakah Yunus itu dan dari manakah asalnya? Lalu Yunus menjawab bahwa ia adalah seorang Ibrani, orang yang takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Semua orang yang ada di dalam kapal tersebut menjadi takut. Lalu mereka mengatakan, apa yang harus kita perbuat? Mereka bertanya, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi,
sebab laut semakin bergelora. Ketidaktaatan Yunus berdampak bagi orang lain ini. Orang lain ikut menderita kerugian dan juga merasa ketakutan. Dampak yang kedua yaitu bagi diri Yunus sendiri. Itu terdapat dalam ayat 12-17. Bagaimana setelah orang-orang tersebut menanyakan apa yang harus mereka perbuat, Yunus mengatakan, "Angkatlah aku dan campakkanlah ke dalam laut, karena gelombang terjadi dan angin ribut ini karena aku." Sebab itu orang-orang tersebut dengan segala berat hati mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut. Kemudian angin pun menjadi reda dan laut itu menjadi teduh. Orang-orang yang ada di situ merasa takut dan mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirim seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Hal tersebut merupakan hukuman bagi Yunus karena Yunus menolak utusan Tuhan dan mengingkari panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempercayai seseorang atau kita untuk diutus. Jangan sampai kita tidak taat atau menolak tugas tersebut, seperti yang dilakukan Yunus, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita bandingkan di dalam kitab Mazmur 139 ayat 7 yang mengatakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Karena kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Kalau Tuhan memanggil dan mengutus kita, hendaknya kita tidak melarikan diri dan mengingkari panggilan itu, tetapi kita taat untuk melakukannya dengan mohon bimbingan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tuhan tidak mengutus kita ke Niniwi. Tuhan tidak mengutus kita jauh dari tempat kita, tetapi Tuhan mengutus kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita mungkin yang belum percaya kepada Tuhan, belum mendapat keselamatan, itu merupakan tugas kita semua sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mungkin juga ada saudara-saudara kita seiman yang percaya kepada Tuhan tetapi telah meninggalkan Tuhan karena godaan dunia ini, karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, mungkin juga karena suami istri yang tidak seiman sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk mereka. Janganlah kita tidak taat ataupun menolak akan tugas tersebut, seperti Yunus yang melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi kita harus meneladani Yesaya. Kita akan membaca di dalam Yesaya 6 ayat 8 yang mengatakan, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seperti Yesaya, kalau Tuhan mengutus kita, hendaknya kita mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku," dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus.
kita dimampukan untuk melakukan semuanya itu, sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan dan kebesaran Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah boleh membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu melalui mimbar gemar online pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk taat akan panggilan-Mu, untuk tidak melarikan diri kalau Tuhan mengutus kami, tetapi kami boleh mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan Roh-Mu yang kudus senantiasa memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.